Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan kelompok, pertemuan rutin kita di program Keluarga Harapan. Iya Pak. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau mengecek dulu, apakah yang hadir ini ada ibu-ibu yang lansia? Tidak hadir Pak. Tidak hadir ya. Mungkin alasannya karena sudah tua, kemudian tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan jauh ya. Iya Pak. Jadi begini ibu-ibu ya, berhubung tidak ada lansia dan berhubung kita yang hadir ini hanya jumlahnya sedikit, pada kesempatan ini kita akan mempelajari secara bersama tentang keterbatasan lansia. Jadi pada modul hari ini kita membahas tentang bagaimana kita memahami lansia. Materi pembelajarannya adalah keterbatasan lansia. Jadi begini ibu-ibu, seharusnya kehadiran lansia itu sangat perlu dalam pertemuan semacam ini, supaya mereka tahu bagaimana hak-haknya, apa saja yang mereka bisa lakukan dan mereka tidak bisa lakukan. Jadi begini ibu-ibu ya, pada pembahasan kali ini saya akan mencoba mengajak ibu-ibu sekalian untuk bermain yang dinamakan di sini berebut tempat duduk. Berhubung ibu-ibu lansia tidak hadir dan jumlah kita sedikit, saya hanya menceritakan saja dan saya harap ibu-ibu bisa membayangkan dan memahami dari cerita saya. Siap Pak. Ya, mungkin lain kali pada pertemuan selanjutnya kita bisa mempraktekannya. Iya Pak. Jadi begini ibu ya, saya meminta kepada ibu-ibu yang hadir ini perwakilan 7 orang. 1 orang diantaranya saya ikat tangan dan saya tutup mulutnya. Ya. Iya Pak. Jadi di depan sini saya simpan sebuah kursi, kemudian 7 ibu-ibu tadi saya minta untuk merebut kursi ini. Kalau yang 1 orang nggak perlu karena sudah diikat, nanti takutnya jatuh dan cedera. Jadi hanya 6 orang saja yang merebut ya ibu ya. Jadi setelah saya memberikan apa-apa, dengar apa-apa dari saya, baru merebut kursi di depan dan langsung diduduki ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3. Jadi berarti ada 1 orang yang sudah mendapatkan kursi. Nah, jadi baik ibu-ibu, dari cerita itu apa yang ibu-ibu bisa pahami? Sebelum paham Pak, malah saya bingung. Oh ya, Jadi kalau kan, Bapak katanya ada 1 orang yang diikat tangan dan mulutnya. Iya. Yang kenapa 1 orangnya saja yang diikat tangan dan mulutnya, sedangkan yang lain itu ikutan lomba ya untuk mendapatkan kursi itu. Oke, siap. Mungkin bisa dijelaskan Bu, lebih rinci, oke, Pak. baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan itu yang mau saya jelaskan Ibu ya. Iya Pak. Dari cerita tadi ibu-ibu sekalian, bahwa menunjukkan gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan yang kadang-kadang tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Nur Aini, saya masih bingung Pak dengan 1 lansia yang diikat tadi. Jadi itu yang saya mau bahas dan untuk kita pahami bersama. Dari gambaran lansia yang diikat tadi itu adalah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan yang kadang-kadang berada dalam situasi yang kurang nyaman karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia. Jadi maksudnya begini Ibu. Jadi 1 orang lansia tadi yang diikat itu memberikan gambaran
bahwa orang yang sudah tua atau rentan sudah tidak lagi dihiraukan, sudah tidak lagi diberikan kebebasan oleh anaknya atau keluarganya. Iya, Pak. Itu maksudnya Ibu ya. Jadi dianggap bahwa kalau sudah lansia sudah tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas layaknya orang normal. Begitu maksudnya Ibu ya. Ya, paham, Pak. Ya, dari cerita tadi itu yang diikat. Oke, sekali lagi saya tegaskan kepada ibu-ibu sekalian bahwa tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Nah, jadi jadi dari permainan tadi ibu-ibu sekalian, kita bisa memperjelas dan memahaminya melalui flipchart atau brosur di depan sini. Di sini di brosur halaman 6 dan halaman 7, di halaman 6 ini tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Jadi ada 4 kekerasan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Mohon maaf, di flipchart 7 ya, di flipchart 7 di sini definisi penelantaran lansia dan kekerasan terhadap lansia. Jadi baik, di sini dikatakan bahwa penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh penelantaran terhadap lansia itu membiarkan lansia tidak makan, kemudian membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, kemudian membiarkan lansia kesepian, kemudian membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Kemudian yang berikutnya membiarkan lansia bekerja berat atau keras, kemudian mengusir lansia dari rumah, kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah, kemudian ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, dan yang terakhir tidak mempedulikan lansia. Jadi ada 9 poin penelantaran terhadap lansia ya ibu-ibu ya. Kita lihat yang pertama di sini, membiarkan lansia tidak makan. Maksudnya karena kita sering sibuk atau bahkan sengaja kita tidak memberikan makanan terhadap lansia. Jadi itu maksudnya. Padahal pada prinsipnya lansia itu adalah orang tua yang rentan terhadap yang rentan atau yang cepat lapar. Jadi begitu ya, ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Jadi kadang kita sebagai anak atau cucu itu melihat kondisi orang tua kita yang sudah lansia, kalau sakit dikatakan biasa, itu namanya sakit orang tua. Jadi kalau kita mengatakan demikian padahal lansia itu membutuhkan pelayanan di rumah sakit, berarti kita sudah termasuk menelantarkan lansia. Kemudian yang ketiga, membiarkan lansia kesepian. Jadi seharusnya ibu-ibu di rumah itu kalau ada orang tua kita yang sudah kategori lansia, jangan ditinggalkan sendiri. Kita harus menghiburnya dengan cara bercerita dengan dia, baik pengalaman di masa lalu atau cerita-cerita yang lain, supaya dia tidak kesepian. Kemudian yang berikut, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Maksudnya adalah sudah tahu dia lansia, tidak bisa mengingat hal-hal yang penting, sudah tidak sehat kondisinya, sudah pikun, kita tetap menyuruh dia bekerja, kita tetap menyuruh dia bepergian jauh. Itu maksudnya di sini. Kemudian membiarkan lansia bekerja berat atau keras. Nah, ini yang sering kita lihat. Walaupun orang tua kita atau lansia mengatakan kalau saya tidak kerja, saya merasa bosan dan saya merasa badan saya tidak enak. Padahal seharusnya di umur mereka yang sudah tua itu tidak boleh kita suruh dia bekerja.
Kemudian yang berikutnya, tidak memberikan kesempatan beribadah. Harusnya kita mengingatkan kepada orang tua kita yang sudah masuk umur lansia, mengingatkan mereka untuk selalu beribadah. Jadi jangan karena dia sudah tua kita mengatakan, aduh dia sudah banyak beribadah di waktu sehatnya. Enggak boleh begitu ibu-ibu ya. Kemudian yang berikutnya, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Ini yang sangat berbahaya ibu-ibu. Kalau sewaktu-waktu kita tinggalkan mereka di rumah sendirian, kita tidak tahu mereka misalnya masuk di dalam kamar mandi, licin, mereka jatuh, kita tidak mengetahuinya, tiba-tiba mereka meninggal. Ini yang disayangkan ibu-ibu ya. Kemudian yang terakhir, tidak mempedulikan lansia. Jadi sikap kita harus berpikir bahwa lansia itu adalah kita di masa akan datang. Jadi itu ibu-ibu ya. Jadi apa yang kita bahas tentang memahami lansia ini, semoga kita cukup mengerti dan memahaminya, dan bisa kita lebih menyayangi dan lebih peduli terhadap lansia. Jadi itu ibu-ibu, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, baik. Saya rasa karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.